Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Membedakan panjang pendek bunyi. Ayo kita amati benda di sekitar kita. Ternyata ada benda yang termasuk benda hidup, dan ada juga benda tak hidup. Benda hidup dan tak hidup memiliki banyak kegunaan. Benda tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan bunyi. Kita tentu pernah mendengar bunyi dari beberapa benda. Bunyi yang dihasilkan dari setiap benda pasti berbeda-beda. Benda bisa menghasilkan bunyi panjang dan bunyi pendek. Misalnya, bunyi panjang dari klakson kereta api, bunyi panjang dari ayam berkokok, dan bunyi pendek dari pintu diketuk. Menyanyikan lagu sesuai panjang pendek bunyi. Saat menyanyikan sebuah lagu, perhatikan panjang pendek bunyi. Kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan. Perhatikan tanda ketukan berikut. Garis pendek merupakan ketukan pendek, sedangkan garis panjang merupakan ketukan panjang. Ayo nyanyikanlah lagu berikut ini. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Menentukan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Saat bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi. Ada bunyi yang diucapkan panjang, ada juga bunyi yang diucapkan pendek. Kita dapat menghitung panjang pendeknya bunyi berdasarkan ketukan. Banyak contoh bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ayo sebutkan bunyi panjang dan bunyi pendek yang pernah kamu dengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ayo, disiapkan dulu buku-bukunya ya anak-anak hebat sebelum belajar. Jangan lupa kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Hari ini kita akan belajar menari dengan meniru gerakan hewan pada tema 7, subtema 2. Muatan pelajaran SBDP KD 3.3. Mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Yuk kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini sebelum belajar ya anak-anak hebat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah, 1. Kalian dapat menentukan gerak anggota tubuh menirukan gerak alam dengan benar. Dan yang kedua, kalian dapat memperagakan gerak anggota tubuh menirukan gerak alam dalam suatu tarian dengan benar. Anak-anak hebat, ingat kembali cara menirukan gerak hewan. Gerakkan kepala, tangan, kaki, atau anggota tubuhmu yang lain. Kalian dapat menirukan cara hewan berjalan atau cara mengepakkan sayap. Kalian dapat melakukannya dengan mengamati gerak-gerik hewan secara seksama. Sekarang, cobalah menirukan gerak kelinci seperti contoh berikut ya. Gerakan pertama, menirukan posisi berdiri kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Gerakan kedua, menirukan gerak kelinci melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Lompat ke kanan 1 langkah, lalu lompat ke kiri 1 langkah. Gerakan ketiga, menirukan gerakan kepala kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Kepala menengok ke kiri 1 kali, kepala menengok ke kanan 1 kali. Dan gerakan keempat, menirukan gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Lakukanlah gerakan sesuai urutan berikut. 1. Lompat ke kanan. 2. Lompat ke kiri. Yang ketiga, lompat ke kanan. Kemudian yang terakhir, goyang kepala. Selanjutnya, ulangi gerakan dengan urutan sebagai berikut. 1. Lompat ke kanan. 2. Lompat ke kiri. 3. Lompat ke kanan. Dan yang terakhir, goyang badan. Gunakan aba-aba berikut ya. Kanan, kiri, kanan, goyang-goyang. Sekarang, cobalah membuat gerakan sesuai imajinasimu ya anak-anak hebat. Bu Indah, selain kelinci, apakah ada hewan lain yang bisa kita tirukan gerakannya? Tentu saja ada. Yuk kita perhatikan menirukan gerak kupu-kupu berikut ini ya. Yang pertama, rentangkan tanganmu. Melompatlah ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, berjalanlah ke arah yang berlawanan sambil merentangkan tangan. Yang ketiga, rentangkan tanganmu. Kemudian kepakkan seperti sayap kupu-kupu. Lakukan sambil berjalan melingkar. Dan yang terakhir, berdirilah berhadapan. Rentangkan tanganmu sambil mengangguk-angguk. Terima kasih Bu Indah atas penjelasannya. Siap, sama-sama ya. Hewan merupakan makhluk hidup. Oleh karena itu, hewan dapat bergerak. Kalian dapat meniru gerakan hewan-hewan di sekitar. Gerakan hewan dapat dijadikan sebuah tarian yang indah. Nah, untuk mengiringi gerak tari yang kita ciptakan, kita dapat memilih lagu yang sesuai. Dengan begitu, tarian yang dihasilkan akan lebih indah.
Gerakan kita juga menjadi lebih mudah dimengerti dan dinikmati oleh penonton. Sekarang cobalah berlatih menirukan gerak kucing sesuai lagu berikut. Apa dari kalian ada yang bisa menyanyikan lagu Kucingku Belang 3? Saya bisa menyanyikannya, Bu Indah. Biar saya saja yang menyanyikan. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Meong meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Meong meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Suaramu merdu sekali. Nyanyianmu juga bagus. Terima kasih, Bu Indah. Sama-sama ya. Sekarang bagaimana cara kamu memperagakan gerak kucing sesuai lirik lagu? Wah, itu mudah sekali, Bu. Letakkan kedua tangan di perut, bukan di samping badan. Kemudian kita bersuara meong-meong. Apa seperti itu, Bu Indah? Wah, betul sekali. Kamu juga bisa mencari gerakan yang lain sesuai kreasimu ya. Nah, anak-anak hebat, nanti kalian bisa memperagakan gerak kucing sesuai dengan lirik lagu Kucingku Belang 3 di rumah ya. Yuk, kita ingat lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini ya anak-anak hebat. Kita dapat menirukan gerak hewan-hewan di sekitar untuk dijadikan sebuah tarian yang indah. Kita dapat menirukan cara hewan berjalan atau cara mengepakkan sayap. Gerakkan kepala, tangan, kaki, atau anggota tubuhmu yang lain untuk menirukan gerak hewan. Kita juga dapat memilih lagu yang sesuai untuk mengiringi gerak tari yang kita ciptakan, agar tarian yang dihasilkan akan lebih indah. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Masih semangat belajar dari rumah anak-anak hebat? Ayo disiapkan dulu buku-bukunya sebelum belajar ya. Dan jangan lupa kita berdoa dulu sebelum belajar agar kita dimudahkan dalam memahami materi kita hari ini. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar membuat pola tanaman dari kertas pada tema 7 subtema 3, muatan pelajaran SBDP KD 3.1, mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah, 1. Kalian dapat menentukan alat dan bahan untuk membuat karya 3 dimensi dengan benar. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan langkah-langkah membuat karya 3 dimensi dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat membuat karya 3 dimensi sesuai objek yang telah ditentukan dengan benar. Anak-anak hebat, tahukah kalian tanaman hidup dapat menambah keindahan sekitar? Tanaman buatan dapat dijadikan hiasan. Yuk kita berlatih membuat tanaman dari kertas sebagai hiasan ya.
Nah, siapkan dulu alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut: gunting, kertas atau karton berwarna, dan lem. Adapun langkah-langkah pembuatannya yaitu 1. Gunting kertas atau karton warna sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, lipat karton seperti contoh. Yang ketiga, jiplak pola tanaman seperti contoh. Selanjutnya, gunting sesuai pola. Kemudian, lipat bagian kertas sesuai garis. Nah, sekarang cobalah membuat gambar tanaman tersebut berdiri ya. Setelah berhasil, cobalah membuat pola tanaman sesuai imajinasimu ya anak-anak hebat, dengan dibantu ayah dan bunda di rumah. Anak-anak hebat, sebelumnya kalian telah belajar membuat berbagai bentuk tanaman dari kertas. Sekarang, cobalah membuat bentuk tanaman lainnya, kemudian susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi taman yang indah. Bu Indah, bagaimanakah caranya membuat taman buatan? Caranya sangat mudah. Siapkan dulu alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya adalah tanaman dari karton yang telah dibuat, dus sepatu bekas, serta lem. Adapun langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. 1. Letakkan dus sepatu dengan posisi miring. Dan yang kedua, tatalah tanaman-tanaman yang telah kamu buat di dalam dus sepatu. Bayangkan kamu sedang menata sebuah taman. Selanjutnya, berilah lem jika kamu sudah puas dengan hasil penataanmu. Nah, taman buatan kita telah jadi. Oh, ternyata sangat mudah ya Bu Indah. Nanti saya mau coba praktek di rumah bersama ayah dan bunda. Terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama. Selamat mencoba ya. Anak-anak hebat, yuk kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Hari ini kita telah belajar membuat tanaman dari kertas. Cara membuatnya adalah gambarlah bentuk polanya terlebih dahulu. Lalu guntinglah pola yang telah digambar. Setelah digunting, pola hiasan tanaman siap digunakan untuk membuat hiasan. Setelah membuat tanaman dari kertas, kita bisa menyusun tanaman-tanaman tersebut untuk menjadi sebuah taman buatan yang indah. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Indah ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 4, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Membuat karya kerajinan dari tanah liat. Banyak benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari tanah liat. Tanah liat banyak digunakan untuk membuat hiasan. Hal ini karena tanah liat merupakan bahan lunak dan mudah dibentuk. Selain hiasan, kita juga dapat membuat benda lain untuk digunakan sehari-hari. Kerajinan dari tanah liat dapat dibuat menggunakan tangan. Berikut adalah contoh kerajinan dari tanah liat. Contoh pertama, pot tanaman, dan contoh yang kedua, patung. Membuat lukisan dari pasir. Selain dengan kertas dan kanvas, melukis juga dapat dilakukan dengan menggunakan pasir. Pasir dapat kita temukan di pantai. Pasir juga dijual di toko bahan bangunan. Melukis menggunakan pasir dapat dilakukan di atas triplex, kaca, meja, atau langsung di pantai. Berikut beberapa contoh lukisan pasir.
Ayo buatlah sebuah lukisan dari pasir.